Pasukan IDF dilaporkan telah berhasil dipancing Brigade Al-Qassam lalu dibunuh secara langsung. Peledak Ra'adiyah dikabarkan berhasil meledakkan tubuh pasukan Israel di dalam terowongan di Tal Al-Sultan. Mengutip Palestine Chronicle pada 22 Juli, aksi targetkan IDF telah dilakukan Al-Qassam sejak Sabtu 20 Juli hingga Minggu 21 Juli 2024. Pada 20 Juli dengan peluru mortir, Al-Qassam menargetkan IDF yang menyusup ke timur wilayah Juhur al-Dik di jalur Gaza Tengah. Selain itu, Al-Qassam juga berhasil dalam serangan menargetkan helikopter Apache Zionis dengan rudal SAM-7. Lantaran helikopter itu sebelumnya menembaki penduduk di sebelah timur Camp Ridge, bagian tengah jalur Gaza. Kemudian terbaru Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yashin 105. Kronologi singkatnya, Al-Qassam memancing pasukan infanteri Zionis untuk masuk ke pintu masuk terowongan di Tal Al-Sultan. Kemudian Al-Qassam meledakkannya tepat di atas pasukan Israel, menyebabkan mereka tewas dan terluka. Setelah itu, setelah pasukan penyelamat IDF maju ke TKP, mereka juga langsung menjadi sasaran peluru Al-Yashin 105 dan alat peledak Ra'adiyah. Akibatnya, mereka semua tewas. Pemerintahan Arab Saudi memberikan peringatan kepada Israel dan Yaman atas serangan di Hodeidah. Peringatan itu soal meminta menahan diri agar tidak menimbulkan korban jiwa lebih lanjut. Mengutip Tribun News pada 22 Juli, kabar itu tertulis dalam pernyataan terbuka di akun media sosial resmi Kemenlu Arab Saudi pada Minggu 21 Juli 2024. Perlu diketahui serangan Israel di Hodeidah, Yaman Barat telah terjadi pada Sabtu 20 Juli 2024. Serangan itu disebut telah meningkatkan ketegangan di antara kedua negara serta sekutu dan musuh lainnya. Sehingga aksi saling serang antara Yaman dan Israel itu membuat pemerintahan Arab Saudi ikut berkomentar. Kemenlu Saudi meminta kedua belah pihak yang berseteru untuk menahan diri agar tidak menimbulkan korban jiwa lebih lanjut. Selain itu, Arab menyatakan bahwa pihaknya terus mengikuti perkembangan tensi perang dengan kekhawatiran besar. Saudi juga mengajak komunitas internasional dan pihak berpengaruh lainnya untuk memenuhi tanggung jawab segera mengakhiri konflik di wilayah Timur Tengah. Provokasi Houthi kepada Israel dinilai berhasil. Analis politik dan mantan penasihat Kongres Amerika Serikat James Jatras mengaku khawatir Iran dan Amerika Serikat akan ikut terpancing. Mengutip Izvestia pada 22 Juli, kabar itu dikatakan Jatras pada Sabtu 20 Juli 2024. Menurut analisisnya, Israel disebut berada dalam posisi yang sangat sulit mengingat kegagalannya di jalur Gaza. Seperti IDF melawan Hamas dan Hizbullah, kebuntuan di tepi barat meningkat juga harus masih berupaya mempertahankan beberapa frontnya. Sehingga Israel harus berperang di banyak bidang sekaligus, namun disebutnya tidak berhasil dalam hal apapun. Hal itulah yang ingin dicapai Houthi, yaitu masalah besar bagi Israel. Bahkan Iran dan Amerika Serikat disebutnya bisa terlibat dalam konflik akibat serangan Israel di Hodeidah tersebut. Menurutnya aksi itu yang ingin dicapai Houthi. Houthi disebut ingin memprovokasi Israel untuk menyerang Yaman dan Houthi menunjukkan bahwa mereka dapat menyerang Israel dan menciptakan masalah. Ribuan aktivis akan mengepung Benyamin Netanyahu saat dirinya jadi pergi ke Amerika. Para aktivis itu akan melakukan protes dan menyerukan garis merah rakyat di gedung Kapitol Amerika Serikat. Mengutip Jerusalem Post pada 22 Juli, Netanyahu dikabarkan akan berada di Washington untuk berpidato pada Rabu 24 Juli 2024. Gabungan dari beberapa aktivis dikabarkan akan melakukan aksi demonstrasi dalam jumlah yang besar. Bahkan selebaran pun telah dikeluarkan. Isinya mendesak pembentukan garis merah rakyat di sekitar gedung Kapitol pada Rabu 24 Juli 2024. Di mana para demonstran akan mengkritik pemerintah Amerika Serikat karena tidak menarik garis merah dalam mendukung Israel meskipun perang tersebut telah menelan banyak korban jiwa.
Polisi memperkirakan akan ada sejumlah besar demonstran yang akan hadir. Pihaknya pun menyatakan akan membuat pengaturan keamanan tambahan demi tidak terjadinya insiden yang tidak diinginkan. Situasi di Asia Barat dikabarkan mulai memanas, di mana Israel dan Houthi dikabarkan mulai berada di ambang perang besar mengingat sudah saling membalas serangan. Mengutip Anadolu Agency pada 22 Juli, awalnya serangan Houthi terjadi pada Jumat 19 Juli menggunakan drone dan menewaskan 1 orang. Kemudian sehari setelahnya tepat pada Sabtu 20 Juli, Israel membalas dengan mengerahkan puluhan jet tempur ke wilayah Hodeidah Yaman hingga menewaskan sedikitnya 6 orang. Dengan begitu Houthi disebut meradang dan berjanji akan membalas serangan Israel. Namun hingga kini belum diketahui kapan Houthi akan melancarkan serangan balasan dari agresi puluhan jet tempur Israel tersebut. Juru bicara militer Houthi, Brigjen Yahya Sari menyebut bahwa serangan Israel sebagai agresi bengis yang menargetkan infrastruktur sipil. Di samping itu, Sari mengatakan bahwa pasukannya kini bersiap menghadapi konfrontasi militer panjang melawan Israel. Sari menyebut bahwa Yaman berhak untuk melancarkan balasan terhadap Israel dengan cara yang sama. Sari kembali menegaskan bahwa Tel Aviv tak lagi aman lantaran senjata Houthi bisa menjangkaunya kapan saja. Daniel Hagari selaku juru bicara militer Israel merilis video saat jet tempurnya mengebom Houthi di Hodeidah, Yaman. Dikabarkan puluhan jet tempur Israel seperti F-35, F-16, dan F-15 telah diluncurkan ke wilayah Hodeidah hingga menewaskan warga sipil. Mengutip Tribun News pada 22 Juli, video itu diunggah Daniel Hagari dalam media X Twitter pribadinya pada 21 Juli kemarin. Terlihat satu di antara pesawat Israel menargetkan apa yang tampak seperti derek besar di dalam pelabuhan Hodeidah. Israel mengklaim itu adalah pelabuhan, serta menyatakan bahwa pelabuhan yang ditargetkan itu adalah jalur pasokan senjata dari Iran ke Houthi. Surat kabar Israel Channel 11 Israel menjelaskan soal operasi Israel di Hodeidah tersebut. Operasi mencakup penerbangan jarak jauh dengan jarak 1.800 km di setiap arah, mengerahkan puluhan pesawat angkatan udara Israel termasuk jet tempur F-35, F-16, dan pesawat pengisian bahan bakar F-15 dan pesawat intelijen. Operasi itu menyasar 2 krain yang digunakan untuk membongkar kapal di pelabuhan Hodeidah. Selain itu, gudang minyak juga diserang sehingga menyebabkan kebakaran besar di sekitar pelabuhan. Amerika Serikat disebut gagal menghalangi Houthi menyerang Israel pada Jumat 19 Juli 2024 lalu. Di satu sisi, Yaman mengklaim sukses memberikan kegagalan besar bagi Joe Biden di akhir pemerintahannya. Mengutip Al Jazeera pada 22 Juli, kabar itu disampaikan oleh Ibrahim Al-Marashi yang merupakan pakar sejarah Timur Tengah pada 22 Juli 2024. Al-Marashi mengklaim bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat kembali menemui kegagalan, mengingat Houthi sukses melancarkan serangan ke wilayah Israel. Sementara serangan Houthi itu disebutnya sebagai suatu kemenangan simbolis dan kemenangan teknologi, lantaran persenjataan Houthi yang bisa mudah menembus wilayah Israel, menghindari sistem pertahanan udara mereka, bahkan menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Selain itu disebut Al-Marashi menunjukkan bahwa Amerika Serikat tak mampu mencegah perang regional meluas. Amerika Serikat disebut gagal mencapai tujuannya, mengingat Houthi masih mampu melancarkan serangan. Bahkan disebutnya Houthi tak menunjukkan tanda-tanda penurunan serangan di front lautnya. Puluhan jet tempur Israel dikabarkan menghantam dan membakar depot bahan bakar minyak di Hodeidah. Menurut laporan, kobaran api tidak padam dalam beberapa hari sejak Sabtu 20 Juli 2024. Mengutip Al Arabiya pada 22 Juli, kabar itu disampaikan oleh koresponden AFP di Hodeidah pada 22 Juli 2024. Sejak 20 Juli hingga 22 Juli, kobaran api besar dan asap hitam masih terlihat membumbung tinggi ke langit. Namun tim pemadam kebakaran tampak tidak mengalami banyak kemajuan. Terlihat kobaran api yang tampaknya meluas di beberapa bagian pelabuhan. Bahkan ada kekhawatiran bahwa kobaran api dapat mencapai fasilitas penyimpanan makanan.
Citra satelit resolusi tinggi yang diambil oleh Maxar Teknologi menunjukkan kobaran api membakar area penyimpanan bahan bakar yang rusak parah di pelabuhan Hodeidah. Pihak Houthi pun mengatakan bahwa lebih dari 80 orang lainnya terluka, banyak dari mereka mengalami luka bakar yang parah. Selain drone Houthi, ribuan drone Hizbullah juga telah meluncur ke Israel. Akui jika pesawat nirawak itu menjadi masalah utama karena berukuran kecil dan tak terdeteksi. Mengutip Al-Mayadin pada 22 Juli, kabar itu tertulis dalam hasil analisis sumber utama pada 22 Juli 2024. Sumber utama menyatakan bahwa pesawat tanpa awak menjadi masalah besar bagi Israel lantaran mereka berukuran kecil dan sulit dideteksi serta tidak mengikuti jalur yang dapat diprediksi. Terlebih lagi senjata itu murah dan berjumlah banyak serta digunakan oleh Hizbullah dan sekutu dalam jumlah dan kecanggihan yang terus meningkat. Hingga kini Hizbullah disebut telah meluncurkan sekira 1.000 pesawat berawak ke Israel sejak Oktober 2023. Bahkan kini Hizbullah disebut telah berhasil mengambil apa yang disebut titik buta dari pertahanan udara Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.